Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kembali lagi kita bertemu bersama Ibu Wildah Amalina dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan belajar tentang menjauhi akhlak tercela berupa pemarah, fasik, dan pilih kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment agar saya termotivasi untuk membuat video pembelajaran berikutnya. Baiklah, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Akhlak tercela yang akan pertama kali kita pelajari adalah pemarah. Anak-anak, pernahkah kalian melihat orang yang sedang marah? Coba kalian amati bagaimana wajahnya. Marah adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh atau rasa tidak terima di dalam hati. Marah atau ghadab merupakan luapan perasaan seseorang yang tidak senang karena sesuatu, mungkin karena dihina, dibohongi, atau sebab sesuatu keinginan yang tidak tercapai dan sebab-sebab lain. Marah merupakan bentuk akhlak tercela, sehingga harus dihindari. Marah termasuk perbuatan setan yang tidak boleh diikuti. Kemarahan dalam diri seseorang bisa dilihat melalui tanda-tanda yang ada dan bisa dilihat serta dirasakan. Adapun tanda-tanda orang yang sedang marah adalah 1. Mengejangnya urat dan otot disertai memerahnya wajah dan kedua mata. 2. Wajah yang cemberut atau muram dan dahi yang mengerut. 3. Permusuhan dengan orang lain melalui lisan, tangan, kaki, atau yang semisalnya. 4. Membalas musuh dengan balasan yang setimpal dengannya atau lebih parah darinya, tanpa memikirkan akibat-akibat yang fatal. Sebaiknya kalian harus berlatih tidak marah. Bagaimana caranya? Ya, tentu dengan bersabar dan berlatih mengendalikan diri. Ketika kalian hendak marah dalam keadaan berdiri, silahkan kalian duduk. Ketika sedang berhadapan dengan seseorang yang kalian marahi, segera tinggalkan orang tersebut. Lebih bagus lagi adalah ketika terasa mau marah, segera mengambil air wudhu dan lakukan sholat. Karena sifat marah seperti bara api, dan api akan padam dengan air. Islam melarang seseorang berbuat marah. Marah tidak memberikan manfaat sekalipun, bahkan marah hanya akan menyisakan banyak kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nabi Muhammad SAW berpesan agar tidak marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Awsani," qala la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Banyak bahaya yang diakibatkan dari seseorang yang memiliki sifat pemarah, baik pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Di antaranya yaitu, pertama adalah bahaya marah bagi diri sendiri. Marah dapat meretakkan hubungan persaudaraan dan pertemanan karena orang yang dimarahi akan merasa dicemooh dan dihina. Terlebih jika orang yang dimarahi itu tidak bersalah. Orang yang suka marah juga akan dijauhi orang. Kita tentu tidak suka bergaul dengan orang yang pemarah. Seorang yang pemarah juga dapat mengakibatkan penyakit tumbuh dengan sendirinya. Di samping itu, orang yang marah juga akan mendapatkan dosa. Terlebih lagi jika marah berkepanjangan, merusak barang baik miliknya maupun milik orang lain. Yang kedua, marah juga berbahaya bagi orang lain. Karena marah bisa menimbulkan takut dan benci orang lain sehingga enggan berurusan dengan kita. Menimbulkan kerusakan sehingga membuat kerugian bagi orang lain.
Marah juga merusak perdamaian karena pemarah biasanya mendahulukan emosi daripada kesabaran. Nah, anak-anakku, sekarang kalian sudah paham kan akibat dari sikap marah? Maka oleh karena itu, kita harus menjauhinya dan berusaha sekuat tenaga agar tidak mudah marah. Ada beberapa cara agar kita mampu menahan atau menghindari sifat marah. 1. Berpikir tentang ayat atau hadis tentang keutamaan menahan marah. Yang kedua, menakut-nakuti diri dengan siksa Allah bila ia tetap meluapkan marahnya. Ketiga, menakut-nakuti dirinya tentang akibat dari permusuhan dan pembalasan. Keempat, membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim saat kita marah. Yang kelima, merubah posisi saat marah. Bila berdiri, duduklah. Bila duduk, tidurlah miring. Yang keenam, diam menjaga lisan. Akhlak tercela selanjutnya adalah fasik. Secara bahasa, fasik adalah keluarnya sesuatu dari sesuatu yang lain dalam keadaan rusak. Secara istilah, fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terjatuh pada perbuatan yang tergolong dosa besar dan menyimpang dari jalan yang benar selain syirik. Orang yang fasik suka melakukan maksiat, meninggalkan perintah Allah, dan menyimpang dari jalan yang benar, atau orang yang mengaku beragama Islam akan tetapi senantiasa berbuat dosa dan kemaksiatan. Fasik adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh ajaran Islam, karena perbuatan fasik adalah perbuatan setan yang senantiasa berperilaku menyimpang dari agama Islam. Ada banyak bahaya fasik, di antaranya adalah 1. Tidak dipercaya oleh manusia. Salah satu ciri orang fasik adalah perkataan tidak sesuai kenyataan. Dia menyatakan sebagai orang Islam, tetapi melakukan maksiat atau dosa besar. Orang yang seperti ini tidak dipercaya oleh manusia. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk bagi orang yang fasik. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan siksa neraka jahanam bagi orang yang fasik. Kita harus selalu berusaha untuk menghindari sifat dan sikap fasik ini dalam kehidupan sehari-hari. Adapun cara menghindarinya adalah: pertama, kembali kepada kitab suci Al-Quran, berperilaku sesuai aturan agama Islam, dan memahami betapa besar kerusakan dan bahaya akibat sifat fasik. Akhlak tercela selanjutnya adalah pilih kasih. Pilih kasih berarti memihak atau berat sebelah. Pilih kasih merupakan cerminan sikap tidak adil seseorang kepada orang lain. Sikap ini tentu dilarang dalam agama, sebab Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sikap pilih kasih dapat menimbulkan kecemburuan, iri, dan dengki yang merupakan penyakit hati menurut Islam. Ketika seseorang merasa diperlakukan berbeda dari orang lain, sementara ia merasa memiliki hak serta status yang sama dengan orang lain yang diperlakukan lebih baik, akan timbul kekecewaan seseorang, sebab ia merasa mendapat perlakuan yang tidak seharusnya. Sebagai contoh, anak yang duduk di bangku SMA membutuhkan biaya sekolah lebih banyak dari adiknya yang masih di SD. Maka, jika seperti itu, orang tua boleh melebihkan kebutuhan salah satu anaknya yang kebetulan kebutuhannya lebih banyak daripada yang lain. Sikap pilih kasih terhadap sesama manusia akan menimbulkan dampak buruk seperti permusuhan, kedengkian, dan kebencian di antara sesama. Kemudian akibat selanjutnya akan terjadi pemutusan hubungan silaturahmi yang disebabkan oleh sikap pilih kasih tersebut.
Sebagai seorang muslim yang bertakwa, maka seharusnya kita selalu menjauhkan diri dari sikap pilih kasih ini dengan cara berbuat adil dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Sabar juga merupakan salah satu sikap yang akan mampu menjadikan kita menjauhkan diri dari sikap yang ditimbulkan akibat pilih kasih tersebut. Anak-anakku, saya yakin kalian mampu memahami materi kita kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa kalian pahami dan bermanfaat. Dan kalian juga mampu menjauhi sifat-sifat tercela, pemarah, fasik, dan pilih kasih. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.